keempat, game Miramar yang pertama. So, selamat menyaksikan. Yes, betul. Dan ini dia game kita yang keempat yang akan kita sama-sama lihat akan sepecah apa, akan semeriah apa dari 16 tim yang bertanding untuk di game kita yang keempat dari total 5 game yang dimainkan untuk di minggu yang kedua di hari yang keempat. Wow, ini dari bagian atas sekali ya, dari bagian Oasis menuju ke arah bagian Puerto Paraiso. Sudah ada beberapa tim yang memang dipermudah untuk mereka turun dari RRQ juga dipermudah banget seperti kata Kadoge untuk prediksi sendiri. Dan dari Puerto, dari Geek juga nggak bermain, jadi kira-kira mungkin bisa jadi ada yang mengisinya juga. GD main ya? Apakah GD atau AE justru bakal ngisi Puerto Paraiso? Karena AE kan suka bermain di Los Angeles juga beberapa kali. Sempat. Dan AE tadi malam sih ngobrol sama Coach Devian sih, mereka mau adaptif sih. Wow. Jadi kita lihat apakah akan diisi atau enggak. Impala udah pasti for EVOS Reborn. GD nih kita lihat apakah GD akan tetap maksa ke Mountain Nuevo atau justru ada tempat lain. DU gue masih harus agak adaptasi karena DU biasanya lekat dengan El Azhar. Yes. Sekarang BNW yang ke El Azhar. Aku juga pas bikin catatan ya kak ya. Nah. Itu kayak otomatis tangan tuh nulisnya tuh El Azhar DU. Iya kan? Otomatis. Karena nggak ada tim lain di season-season sebelumnya yang mau ngambil tempat itu gitu loh. Betul. Iya kan? Sekarang akhirnya BNW yang ngambil. Dan DU ya memang Bonafide ya, ex Bonafide bermain di bagian Cruz del Valle. Dan juga menariknya yang mengisi ke bagian Puerto GPX. Wow. GPX mereka mengambil ke Puerto Paraiso, bahkan split 2-2, bahkan split 3-1 dilakukan oleh tim GPX. Tapi kayaknya pernah sih gue melihat GPX ke arah Puerto Paraiso juga nggak sekali dua kali, jadi mungkin bisa menjadi salah satu strategi mereka. Nah, tadi ketika gue berpilih RRQ karena nggak ada aura pertama main San Martin, ya kan? Dan ternyata yang mengisi ada GD di sana atau GD mungkin cari vehicle berberangkat ke Mountain Nuevo. DG sekarang menurut gue menjadi tim paling sentral bersama dengan Mort. Tapi DG punya Hacienda, jadi harusnya mereka akan sangat baik. Dan LL udah tembakan tadi ya antara 21 ke Void. Ya, betul, tembakan zoning out untuk ke seorang Tensky dari tim Void. Dan untuknya Tensky masih bisa menutup cover dirinya di dalam satu buah area bangunan. Masih bisa mencari research juga untuk healing-healingan. Karena sejauh ini dari Tensky dia belum bisa healing karena boostingannya baru didapatkan satu. Dan itu juga baru satu buah energy drink untuk seorang Tensky. Betul, tapi jangan khawatir karena di Miramar juga ada beberapa vending machine yang kalau ini keluar energy drinknya banyak. Luar biasa. 9. Di sharing, ya? di sharing buat teman-teman. Karena kalau nggak sharing, pelit. salah. Apa tuh? Buka apotik. Di Miramar. Buka apotik di Miramar. Betul. Untuk yang foto boostingan langsung medisnya medis. Tapi nih kita ngebahas sedikit ya Win ya, karena kita ngebahas energy drink. Oke, Pinky main, sekarang Jersey cabut. Kita lanjutkan lagi, ada beberapa pendapat nih Win. Kan biasanya orang-orang ini kalau kayak kita nih yang klasik ya, ya udah painkiller energy drink jadi combo lah untuk full boost. Langsung tuh dua-dua dipakai ya. Betul, tapi ternyata ketika gue ngobrol dengan beberapa pro player, justru mereka nggak lebih prefer ke painkiller. Mereka lebih banyak ngumpulin energy drink untuk lebih cepat dalam melakukan boosting. Dalam artian, walaupun harus 3 kali untuk maksimal boosting, tapi kalau mereka bisa ambil banyak, dia lebih secure secara waktu. Untuk fight-fight yang misalnya kita masih ada boosting 25%, lumayan tambah energy drink baru abis itu melakukan fight. Salah satu yang paling disiplin ya lagi-lagi Nerpeko sih menurut gue. Satu player yang kalau fight itu jarang kita lihat dia nggak lagi melakukan boosting. Betul, dan kembali lagi pertukaran pemain juga terjadi untuk tim DG. Kalau tadi Ikar yang masuk menggantikan Rancid, kali ini Rancid kembali dimainkan lagi untuk menggantikan posisinya seorang Ikyar dari tim Dunia Games. Dan berarti kalau misalnya kita bahas energy drink sama painkiller, sebenarnya untuk inventory-nya sendiri untuk di backpack-nya itu sama kan? Apa lebih berat mana? Lebih berat painkiller. Lebih berat painkiller dibandingkan energy drinks untuk storage-nya sendiri. Betul, itu dia mungkin menjadi salah satu perspektif lagi kan, selain waktu juga apa ya berarti, itu bahasanya apa ya Win ya? Kargo. Berat, weight, ya itulah pokoknya ya. Itu lebih berat di painkiller, makanya mungkin orang-orang dari para pro player terutama, atau bahkan gak hanya pro player sih, tier 2 yang bermain sama gue juga bilang, ya kita prefer energy drink sih bang, lebih cepat, lebih versatile, lebih ringan, lebih ringkas juga, karena cuma 3 detik ya kan. Betul. Kecuali kalian bermain event, karena di event itu ada kayak cawan gitu, bisa diminum, full boost, full health, 3 detik. Komplit tuh langsung. Itu OP banget sih kalau ada di kompetitif sih.
Gokil sih betul, dan juga kita akan melihat kegokilan apa yang akan terjadi untuk di game yang keempat. Dan ada pergantian pemain juga untuk tim Dewa United, di mana dari Ucup digantikan posisinya oleh seorang Kenot untuk memperkuat line up dari tim Dewa United. Ini menarik ya, karena Ucup kayaknya memang matanya lebih ke arah hijau. Karena apa? Ucup dimaksimalkan di Sanok, dimaksimalkan di Ranger. Iya. Ketika melihat yang coklat-coklat, Gersang-gersang, masuk not. Kenot masuk lah. Karena memang Maruzama dulu terkenal kuat juga. Soalnya Kenot itu memang dia cannot handle yang ijo-ijo. Kenot itu memang can't main di tempat yang hijau. Iya betul. Cannot handle lah dia lah. Cannot handle lah. Dan juga apalagi dia sambungannya karena masih aman banget Miramar. Padahal kemarin yang kita tahu, yang kita sama-sama lihat, itu Miramar di awal-awalnya sempat temponya cepet banget. Bang, ini sudah 1,2 nggak sih Bang? Karena masih aman banget. Iya. Damai banget. Baru menit yang kelima, circle yang pertama. Betul, masih ngelut semua. Padahal udah jadi catatan gue loh, menit 6 tuh udah pada gerak sebenarnya. Iya. Tapi tetap ada. Kayak yang kita lihat kali ini, Void udah lebih cepat dalam pergerakan daripada 21. Nate dilemparkan oleh seorang Fly Kido, betul sekali. Ada Nate yang udah cukup banyak lemparkan, tapi ingat dari Void ini 4 orang dari Fly Kido aja sendiri. Fly Kido harus mulai mundur dari arah bagian bawah mungkin untuk tidak bisa tertembak. Baru gua katakan dia akan Geronimo, tapi ternyata tidak bisa karena tertembak terlebih dahulu dan bahkan harus jatuh ke arah bagian bawah dan mengurangi 60% lebih dari health bar knockdown dia. Bahkan gua belum melihat ada player 21 lain. Kalau gua jadi Fly Kido tadi udah tahu 4 orang, gua akan langsung turun. Gua akan langsung turun karena kemenangan hampir tidak ada persentase di sana. Setuju, karena sepintar apapun kita menguasai Tiren, karena kan tadi dari Fly Kido memang dia tahu dia masih punya cengkungan, dia tahu itu off angle-nya untuk tim Void. Tapi dengan quantity player, 4 player nge-push, bahkan gak ada backup sama sekali, gak ada recall, itu udah menjadi dead end banget sih untuk seorang Fly Kido. Ya ini karmanya Linux sih bisa kita katakan ya, karena Linux di awal tadi bundle. Punya M16 tembakin Tensky. Tensky langsung bawa abang-abangannya, bang. Tunggu di Miramar kau ya. Bang. Tadi aku ditembakin bang, langsung. Ray 2000, aduh. Baru bermain 2 game, digantikan oleh Harvest lagi. Tapi gak apa-apa, mungkin Ray 2000 tadi nyobain dulu. Trial dulu jajal kan. dulu ya. Betul, udah lama nih gak main PMPL kan. Jajal. Dan ternyata not bad tadi dapat beberapa eliminasi. Walau secara timing mungkin Ray 2000 masih harus lebih adaptif lagi. Sama untuk posisinya sih juga lebih diperhatikan lagi untuk Ray 2000. Dan juga kita masih fokus kembali ke bagian LL dari tim Void yang mereka berhasil bisa mendapatkan 1 buah confirm point eliminasi dari dipulangkannya seorang Fly Kido dari tim 21. Dan mereka akan coba mengkontrol di bagian area sekitar perbukitan LL dan akan coba mereka secure. Dan kalau kita bisa berbicara LL-nya sendiri untuk Void, untuk 21. Kalau zonanya memang masih condong ke bagian area mereka, ke LL itu mereka itu lama banget untuk berpindahnya dari LL-nya. Pastilah, siapa sih yang nggak mau ninggalin obstacle rumah itu tersebut dia. ya kan? Sayang banget gitu ya. Tapi ya kadang-kala bisa bumerang juga kalau tiba-tiba keluar dari LL, ya mereka jadi target buat teman-teman yang ngitarin LL-nya. Tapi ngomong NFT lagi nggak main nih, mungkin dia nonton ya dari delay yang terjadi. Ada dukungan yang datang dari fans tertingginya Windy. Wow. Siapa dia? Hendra Fikri Abdillah. Dia mendukung hashtag NFT juara, hashtag Ewako, hashtag luf. Ada luf Ada gitu. 3 kali. Luar biasa Nih, lah. gua gak bohong, bener kan? Oh iya beneran ada. Iya luf. Pokoknya semangat untuk NFT, semoga terdengar ya untuk supportnya dan akan kembali lagi comeback untuk di game yang terakhir. Bisa lebih baik lagi dibandingkan game-game sebelumnya yang sudah dilalui oleh tim NFT. Itu dia teman-teman semuanya, lagi dan lagi. Ada dukungan-dukungan yang kemarin kita minta dari teman-teman yang udah nulisin, beberapa kita bisa bacain, beberapa memang cukup ekstrim jadi saya tidak berani bacakan. Harus kita filter ya. Betul, karena dukungan-dukungan ada juga ternyata kritik pedas yang mungkin itu nanti porsinya junior karena saya takut salah ngomong gitu kan, daripada saya hilang ya kan, mending nanti junior aja lah yang bahas-bahas begitu ya. Betul. Tapi ini dia GPBR yang tadi saya baru saja mendapatkan WWCD, mereka juga menjadi salah satu tim yang kuat di bagian Cumacera, bukan karena suatu alasan, tapi Ciel yang tadi baru saja menjadi MVP, X Maruzama turun di Cumacera dan kayaknya insight-nya Ciel ini banyak banget dimanfaatkan secara maksimal lah buat kawan-kawan dari GPBR itu sendiri. Betul, ini banyak banget sih memang momen-momen dari seorang Ciel, entah dia menjadi MVP, tapi eliminator juga untuk tim GPBR, tapi kalau kita lihat, ada Groza di
dimaksimalkan bisa banget untuk seorang Hades. Dan Betul. dipakai tentunya untuk seorang Hades. Dan kalau misalnya kita mention GPBR lagi Kak Doge nih. Ah, GPBR kan 6 line up ya. ah. Ada Kean, Hades, Gremory, Chill, Pri, sama satu lagi yang jarang terlihat itu Dash. Daset. Iya, Sempat Dash. bermain minggu lalu. Sempat, tapi jarang untuk didapatkan lagi momen highlightnya seorang Das. Betul. Terus continue. Kayak kenapa Ya, gitu nggak dimainin? gitu. Nyambungnya ke situ sih. Aku jujur ya, Aku 6 tuh sulit sih. Kalau buat gue pribadi ya, 6 kayak tuh sulit. maksudnya untuk berbuat adil, waduh. Berat ya. Adil tuh sulit. Maksudnya adil dalam artian banyaknya main ya. Tapi adil dalam gameplay kita nggak tahu. Boy, coach dan juga manajer masing-masing tim. Tapi kita tinggalkan terlebih dahulu karena HFX sedang baku hantam dengan Alter Ego. Pilihan dari Windy tapi sepertinya dengan 0 eliminasi ke arah HFX membuat Alter Ego harusnya masih 4 karena berhasil di revive. Justru dari HFX sekarang tumbang 1 udah ke lobby, 1 masih knockdown dan 2 ini tinggal yang aktif. Ini kayak Ray 2000 berkata, kenapa kau tidak mainkan aku ya kan? Dan justru FX sekarang cukup tumbang. Tapi di tempat lain, Void pun juga kesulitan. Karena 2 playernya udah ter-take down, bahkan 1 dari confirm jadi eliminasi melawan Bigatron Red Alien. Betul, di area graveyard dan bahkan 1 buah confirm point eliminasi didapatkan juga oleh seorang Genfos dengan total 2 didapatkan oleh Genfos seorang Didi dan Void langsung tarik mundur aja. Dia akan coba disengage tapi Void juga terjadi di area berbeda. BNW akan Void kembali dengan tim Dewa United. Volting bagian keluar akan coba melarikan dirinya atau enggak karena Cannot akan sulit untuk dievakuasi lagi dan itu benar-benar posisi yang cannot di-revive banget untuk seorang Cannot. Ini jujur ya, menurut gua hal yang fatal banget buat DU. Karena apa? Pertama mereka dari Cruise Deval. Mereka yang lebih dekat kepada pesawat, tapi kok bisa lebih cepat BNW. Yang turun ke arah bagian El Azhar. Ini sebuah big question mark menurut gua untuk BNW. Untuk DU, tapi ya mereka setidaknya masih bisa melanjutkan dengan 2 player. Tidak mudah memang, tapi ada kesempatan. Small percentage is still percentage. Tapi RQ, ini yang gue katakan, lihat Win betapa bebas dia bermain. Gak ada aura, ingat aura gerakannya udah lebih berani di beberapa kesempatan terakhir ambil rumah dewa, bahkan sampai ke titik rumah ini milikin Nerpeko. Sekarang ada aura, mereka aman banget. Terus contender backstep mereka yaitu BNW sama DU ketemu. Udah gak ada hal lebih baik lagi buat RRQ menurut gue di game kali ini, kecuali DG bisa untuk nge-gatekeep mereka kalau zonanya makin ke bawah. Betul, dan juga itu kalau misalkan memang dari DG emang niat banget untuk gangguin dari tim RRQ-nya sendiri. Dan sejauh ini dari bagian minimap mereka aman banget dari seorang Asa juga akan coba scout terlebih dahulu dengan kali 3-nya di bagian area 1 buah atap untuk melihat vision lebih clear lagi, lebih jelas lagi dan juga lebih tinggi pastinya untuk mencari informasi dari tim-tim lainnya, bahkan dari seorang Martin dari tim Scarlet Gaming akan coba mengoleksi informasi juga, akan dibuka dengan mini 14-nya dengan kali 6-nya dilihat ke bagian depan untuk bisa melihat lagi pergerakan dari tim HFX. Wah, ini belakangnya Hacienda zona tengah sih, yang rumah putih. Tapi memang cukup lower ground ya. Jadi menurut gua mungkin nggak semuanya serta-merta mau langsung ke sana. Tapi yang menjadi keuntungan terbesar dia kita sebut dari Hacienda, dia ngambil rumah dewa, ada gudang juga. Mungkin kontes satu-satunya yang bisa maksimalkan mereka kalau ada yang berani di bagian Minas karena bagian high ground. Kita tinggalkan terlebih dahulu karena Pinky menggunakan UMP kali 4. Wow, dapat 1 namun dia terdiam sedikit, gak langsung melakukan sebuah repositioning, hampir ditembak sampai menjadi knockdown pertama bagi SK. Tapi begitu teman-teman harus melakukan follow up, menyisakan 1 saja player dari HFX. Dan dari HFX kembali lagi cabut, kembali lagi repositioning, namun si SG dapat 1 eliminasi pasti. Wow, ini Harvest di belakang building out, bahkan di confirm juga menjadi sebuah poin eliminasi oleh seorang Pedong dari bagian bawah oleh tim Scarlet Gaming. Dan HFX berarti mereka udah bonyok banget, tinggal 1 player aktif lagi yang tersisa untuk tim HFX. Ini kata Kadoge bener sih, Ray 2000 menyesalkan kau tidak memainkan aku di game kali ini. Betul, menyesal karena Ray 2000 tidak bermain, tidak ada insight, dia ternyata hanya tinggal 1, walau itu bukan faktor satu-satunya ya. Betul. Tapi ini dia tembak, alter ego sih. Ini yang namanya teamwork, 2 kata, team dan work. Team itu adalah team, work itu kerja sebagai tim. Ada 1 orang mau melakukan repositioning, dia nge-call, hai teman-temanku, backup saya. Ditembak sama alter ego, itu kaget banget si SG sih. Hilang begitu aja, Win. Itu ibaratkan memang kayak dia baru ngepick dikit aja, buka angle-nya, buka kali 3-nya, tiba-tiba ada counter yang begitu menyakitkan datang juga diberikan oleh tim alter ego, bahkan dia super Una.
Gak hanya counter backup yang sangat amat cepat, tapi nade juga cepat langsung inisiasi oleh tim Alter Ego dengan lemparan 1, 2, 3 nade. Semua utility dilontarkan oleh tim Alter Ego. Betul, justru ini menjadi counter attack bisa kita katakan ya dari Alter Ego menuju ke arah bagian SG. Karena SG tadi mungkin karena 4 lawan 4 mereka berani untuk melakukan pick. Sekarang hanya misalkan 3 nggak buat SG, tadi mundur ke arah bagian bawah dan melakukan repositioning. Dan ya itu keputusannya masih cukup bijak, walau sayang banget SG lagi-lagi harus kehilangan satu playernya tanpa maksud yang maksimal lah bisa kita katakan. Belum maksimal lah untuk pergerakan di tim Scratch Gaming, untuk momentum mereka dapatkan juga, tapi ini dia hati-hati FJ akan coba digerebek nampaknya oleh 4 player dari tim Gapex, tapi dari FJ masih menahan stepnya karena mereka tahu ataupun dia tahu terlebih halnya dari tim Void udah kalah banget dari segi kuantitas player dibandingkan tim Gapex. Gapex masih komplit, masih prima dengan 4 player, sedangkan di tim Void sisa 2 player aktif, bahkan split dilakukan juga yang membuat dari seorang K9MZ juga sulit membackup ke seorang FJ. FJ. Fight, jangan! Oh iya. Makanya dia. Oh iya, makanya diam. Tahan aja, tahan. Liatin aja, cari informasi sampai nanti akhirnya momentum yang menentukan dapat angle-nya. Dan ini nih, tinggal nunggu dari tim Gapex bisa bergerak sedikit, baru nanti dari tim FJ Point bisa bergerak juga. Betul, tailing lagi-lagi ya. Tailing, betul. Membiarkan terlebih dahulu bergerak, baru dia akan melakukan follow up. Tapi nggak mudah memang, karena hanya misalkan 2 orang saja. Dan kita lihat RRQ langsung bergerak cepat menuju ke arah bagian tengah, lower ground dari dunia games. Ini tempat yang sebenarnya ya kalau gue boleh jujur gak ideal. Karena bisa ditembaki dari bagiannya GD, kemudian juga DG pun kalau mau melakukan push bisa saja untuk melakukannya dengan timing-timing tertentu, walau tetap harus buying time cukup banyak. Tapi ya kita lihat nanti karena kali ini GPBR diincar oleh EVOS Reborn, seperti mendendam dari EVOS Reborn ketika game sebelumnya mereka lagi fight enak-enakan sama NFT, ditembakin Hades. Sekarang dibalas. Rotasi dari GPBR 1 ter-take down. Betul, dan bahkan gak hanya Greymore yang ter-take down, tapi dari Ken juga sedang dilakukan revive juga oleh seorang Ciel, dan saat ini nampaknya mereka masih bermain di bagian area luar Blue Zone, dan dari Ken juga akan menggunakan baginya bergegas mungkin menyelamatkan posisi dari seorang Greymore. Tapi kayaknya nggak mungkin karena zona udah semakin sakit, udah zona yang keempat, udah circle yang keempat, dan mereka akan sama-sama objektif bermain untuk berotasi masuk ke dalam zona yang selanjutnya. Betul, tadi sebenarnya gue yang bahas game kan main cuma Cera ya. Tadi gue agak bingung kan dia biasa di Minas kan waktu Takai. Kok sekarang melambat? Oh iya kan di cuma Cera ya. Tapi ini dia fightnya akhirnya terjadi, GBBR yang tergatekeep oleh Boom. Satu persatu tumbang dan bahkan satu dari confirm jadi elimination. DU juga dalam pergerakannya karena tadi menyisakan hanya 2 orang membuat 3 orang membuat mereka sekarang agak cukup limpungan dengan 2 orangnya karena sepertinya ada ter-take down lagi di bagian mid game. Boom yang dengan 4 orang bermain outer kali ini lagi coba tailing. Ada orang baru touchdown, mungkin mereka coba tembaki nanti atau hal-hal lainnya. Karena kali ini kita berpindah ke arah bagian EVOS dari Red Face, tembakan ke arah bagian bawah, disiplin Red Face nge-heal terlebih dahulu dan ada follow up datang dari temannya. Pergantian yang menurut gue sangat baik dari tim EVOS Reborn. Wow, segala angle nampaknya coba diamati juga oleh tim EVOS. Mereka split 2-2 nampaknya untuk tim EVOS nih. Bahkan nih si seorang Red Face Connect mendapatkan posisi seorang boss, tapi nampaknya counter diberikan juga oleh tim Void. FJ mendapatkan beberapa angle-nya juga ke tim GPX. Dan lihat nih seorang dari tim Boom nampaknya akan ditargetkan juga ke bagian depan dari seorang Yami. Memburu lagi player dari tim BNW. Betul sekali, tapi ternyata Yami justru dalam pelemparan nade-nya terpick off dengan cukup baik. BNW pun terkena nade yang cukup matang, tapi lihat ada beberapa nade yang dilemparkan Boom. Kali ini cukup bingung, ada bombs yang meledak di sekitar mereka, bahkan hampir melakukan end kepada satu player Boom yang sedang dilakukan revive. Pertahanan bandwidth yang tercepat dan juga sigap untuk bisa melakukan utility throwable ke arah bagian dari Boom. Revive sudah berhasil kah? Sudah harusnya, dan sudah melakukan first aid bagi Boom juga. Membuat Boom kembali lagi ada knockdown, tapi masih bisa terus diselamatkan dengan smoke yang tebal dimainkan oleh Boom. Dan bahkan itu dia dua nade connect ngebuat teman-teman langsung maju karena bagian depan. Dia nggak mau menyanyiakan momentum ini, dia nggak mau menyanyiakan eliminasi ini karena Boom juga butuh poin. Tapi setelah turun bisa makin terus menerus. Ya betul, bahkan di bagian arah belakang juga Yami ditembakin dan di take down juga posisi tim BNW. Bahkan di bagian belakang dengan FPP Gaming Mode ya, Okta dilululantakan juga posisinya dengan Browning Shot dari seorang Keymind dari tim BNW. Dan Boom harusnya tinggal 2 player aktif lagi yang bisa bertahan. Bahkan di seorang Access juga nggak bisa bertahan, dibakar dengan begitu saja. Dan ini berarti mengakhiri perjalanan Boom di posisi yang ke-13. Wow, dan bahkan kita lihat juga tadi GPX tumbang ya.
Berarti peringkat-peringkat atas udah pada tumbang, Windy. Ini benar-benar sebuah kejadian yang unfortunate, tidak terprediksi. Namun DG, sebagaimana gue ungkapkan, Rumah Dewa itu terus menjadi poros, terus enak bagi mereka. Sekarang, salah-satunya kesempatan menurut gue justru tim yang bisa untuk melawan DG secara maksimal itu BTR. Karena dari Minas mereka bisa turun dan bisa untuk memanfaatkan beberapa batu, tapi gue lihat RRQ juga tadi cepat untuk masuk ke arah bagian dalam, namun Funbit kali ini juga melakukan fight yang cukup panas dengan Genesis Dogma. Ya, hati-hati karena dari bagian sebelah kanan juga sayap kanannya udah terjadi juga oleh pergerakan dari tim Genesis Dogma, bahkan kepungan juga diberikan lagi-lagi Nils yang lebih connect lagi, dan ada tembakan follow up juga dari seorang Baratik, men-take down lagi satu player dari tim Genesis Dogma. Debo ditumbangkan dan bahkan tinggal lihat akan coba semakin lebih agresif lagi, lebih pede lagi, tapi pergerakan tim Alter Ego menggerebek, tergunting sudah posisi tim Genesis Dogma dijepit dari bagian belakang, dan Super Una dengan PD-nya dengan AKM-nya akan deal sementara waktu di bagian arah bawahnya, yang di backup juga oleh rekan satu timnya dari tim Alter Ego, bahkan dari tim Genesis Dogma akhirnya rata dipulangkan juga oleh tim Alter Ego di urutan yang ke-12. Ternyata Alter Ego tidak bisa dapat semua eliminasinya, Windy. Karena ada steal eliminasi yang didapatkan oleh RRQ dari bagian luar, ditembaki terus menerus, dan 2 ternyata dapat dari RRQ. Namun kali ini yang gue katakan tadi, Bigetron akan coba turun. Ternyata Morph menyadari hal tersebut. Ada beberapa gerakan BTR yang menurut gue sangat riskan, terutama seorang Genfos karena dia open banget. Namun waktu yang sama kali ini fokusnya justru ke arah bagian Luxi, dan dari BTR sekarang hanya misalkan 3 player. Zuxi seperti mau kontes ini, net dikuk 2-1 lempar Zuxi ke arah bagian atas, tapi net siapa yang kena? Z-nya kena, tapi apakah dari BTR connect? Apakah BTR kenok? Zuxinya kenok kah? Ternyata tidak. Half HP juga sama dengan apa yang dialami oleh Zai dari BMW. Yang kenok malah dari tim EVOS tadi, Nes dari tim Morph yang lebih connect, berarti dari arah high ground itu dari Morph, tim mereka mengamati 2 angle tim yang berbeda, ada BTR sama ada tim EVOS juga, dan bahkan sekarang lihat dengan Lotusnya, Frenzy mempredik dengan mengkalkulasi sedemikian rupa netsnya, diharapkan akan connect juga ke play di tim Bigetron Red Alliance, tapi memakai splash damage-nya masih belum bisa mampu menumbangkan juga satu persatu player dari tim Bigetron Red Alliance. Itu gokil sih, Genfos sudah di tengah ya dari BTR, dia benar-benar menjaga dengan sangat baik, dan kita lihat dari DG, dari tadi punya Rumah Dewa, mereka benar-benar punya keunggulan yang maksimal. Ada EVOS yang sedang melakukan proning, ada vehicle seperti di sana sebagai obstacle karena nggak render harusnya ya. Ditembaki terus menerus tapi tidak terknockdown, dan Zai kali ini juga coba untuk memotong pergerakan dari Alter Ego. 2 tumbang, bahkan 1 ter-end, dan ternyata pergerakan lemparan blade dari Bigetron hanya merupakan sebuah distraksi kalau mereka bisa masuk dalam zona, tapi ngepot dari Zuxinya low HP bahkan, dan take down dari kepala suku Bigetron Red Alliance. Wow, adanya komit yang benar-benar luar biasa di tim Morph yang mereka bisa mendapatkan satu persatu follow up-nya juga dengan tembakan demi tembakan, dilarikan juga ke tim Alter Ego, ke tim Bigetron juga, bahkan di tim Boeing juga puas di posisi yang ke-8 di bagian high ground. Lagi-lagi lihat dari seorang Rocky memberikan tapping begitu mendalam juga ke bagian pertahanan defensif dari tim Bigetron Red Alliance. Gak hanya tim Morph, DG pun sama. Dia juga melihat juga pergerakan ke tim Bigetron. Tapi zona ke arah BTR kali ini, dan ada di bagian tengah. Dia menunggu siapa yang kira-kira akan masuk ke dalam zona nih, Windy. Menarik banget karena sejauh ini dari BTR mereka masuk ke dalam zona, ada di bagian sisi utaranya, dan mungkin banyak banget tim-tim berusaha untuk meretake area ditempatin oleh tim Bigetron Red Alliance, dan bahkan di bagian luar begitu dalamnya dari seorang Nerpeko, dan di pick off-nya bukan di tim Alter Ego, counternya datang malah tim dari Bigetron. Genfos memberikan perlawanan yang sangat menyakitkan juga ke tim RRQ Ryu. Ini sulit sih, dari RRQ harus revive terlebih dahulu, mereka punya vehicle memang, tapi 0 second, berarti akan bergerak sebentar lagi zona ke arah bagian depan. Nge-heal harus cepat dilakukan oleh RRQ. Mereka menjadi salah satu kontender yang kuat secara kuantitas karena BTR 1 ter-take down, akan maju ke arah bagian depan. Morph menembak itu menurut, tapi Asa paling depan udah berhasil touchdown. 3 lainnya Morph seperti tadi di bagian depan, sedang Alter Ego 1-nya ter-take down. Ya betul, makanya di bagian sisi belakang juga Nerpeko diincar juga satu buah kepala headshotnya oleh tim Morph di bagian high ground. Bahkan ini udah siap banget dari bagian backline, hati-hati di Bigetron. Bisa di backstep juga posisinya oleh tim RRQ Ryu, tapi saat ini nampaknya Zai akan kembali mencoba lagi, di trial lagi dengan tembakan peluru parasnya, bahkan tidak bisa terlalu offside karena itu udah ada counter juga datang di tim RRQ Ryu, berusaha untuk mendapatkan juga knockdown-nya ke tim Morph karena Zai mengganggu banget. Bahkan lihat dari Bigetron diratakan dari bagian belakang, dibokong posisinya oleh tim Morph kali ini. Betul sekali, dan kali ini kita lihat dari RRQ juga tumbang satu playernya, 1 knockdown, bahkan vehicle juga tembakin dari bagian atas. Morph
sekarang menguasai bagian high ground dengan sangat kuat, dengan sangat baik. Dan DG juga ingin menundukkan player-player dari RRQ. Ada Nate yang connect satu knockdown tadi misalkan hanya Voldemort seorang diri dan RRQ harus tumbang di top 3. DG kali ini maju, tapi Morph kuat secara kuantitas dan chicken dinner untuk Morph team di game kali ini. Rampage 15 eliminasi. Wow. Gokil Morph sih. Morph is back, man. Morph is back, betul. Ini benar-benar the real kayak Morph hari ini mereka udah comeback lagi, udah on track lagi. Mereka tahu target yang udah mulai kekejar sama tim-tim lain. Mereka berusaha untuk mendapatkan kembali target yang seharusnya itu milik mereka. Morph is back dengan 15 elimination. RRQ hampir chicken lagi ya. Hashtag 3. Top 5 alter ego juga. Top 5 ya? Iya, top 5. Iya kan, luar biasa kita lihat.